Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Perkenalkan, nama saya Srohimatun, peserta uji SKU Pandega. Kali ini saya akan uji SKU Pandega poin 21, yaitu tentang reproduksi. Nah, kali ini yang saya ambil adalah tentang kesehatan reproduksi wanita. Pengertian kesehatan adalah keadaan kesejahteraan dari badan, jiwa, raga, sosial, dan memungkinkan setiap orang yang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Nah, kita juga perlu memelihara kesehatan sebagai penanggulangan dan pencegahan gangguan kesehatan yang memerlukan pemeriksaan, pengobatan, dan atau perawatan termasuk kehamilan dan persalinan. Untuk kesehatan reproduksi sendiri, bagi perempuan sangat penting untuk diterapkan anggota keluarga untuk mengatasi permasalahan reproduksi dari perempuan. Menurut WHO, suatu keadaan fisik, mental, sosial yang utuh bukan bebas dari penyakit saja, akan tetapi dari segala aspek sistem reproduksinya, fungsi dan prosesnya. Nah, kesehatan reproduksi perempuan itu adalah sebuah keadaan di mana perempuan bisa dikatakan sehat secara fisik, mental, sosial yang utuh, dan semua berhubungan dengan sistem dan fungsi serta proses reproduksi, dan bukan hanya kondisi yang bebas dari penyakit dan kecacatan. Nah, untuk masalah kesehatan reproduksi pada seorang wanita itu sangat dirasakan ketika masa kesuburannya berakhir dengan menopause. Meskipun sebenarnya seorang laki-laki juga akan menghadapi hal yang sama, yaitu mengalami penurunan fungsi reproduksi atau bahasa latinnya andropause, walaupun dalam hal ini kejadiannya lebih tua dibandingkan pada seorang perempuan. Kondisi yang harus dimiliki oleh seorang perempuan untuk mencapai fertilitas yang maksimum, dia harus dalam kondisi tubuh yang sehat. Maksudnya sehat di sini adalah harus bebas dari segala penyakit dan kekurangan gizi yang memungkinkan menyebabkan sterilisasi dan ketidaksuburan atau memperkecil tingkat keselamatan janin. Dia harus melakukan hubungan seksual secara rutin dalam masa suburnya, mulai dari masa awal tetapi tidak terlalu awal sehingga membahayakan kesehatan dengan kehamilan yang tidak tepat waktu. Dia juga harus menghindari yang namanya periode abstinen yang terlalu lama karena berpisah dengan pasangannya, menghindari prasangka yang mengatakan tabu untuk melakukan hubungan seksual selama masa kehamilan dan masa nifas atau masa menyusui, dan hal-hal tabu lainnya berdasarkan agama atau pertimbangan lainnya. Dia harus dapat mengganti pasangan reproduktifnya dan atau mencari pasangan alternatif jika pasangan laki-laki steril atau menjadi impoten maksudnya ya guys. Nah, adapun perbedaan antara fertilitas maksimum dengan jumlah maksimum anak yang bisa selamat atau anak yang pernah lahir hidup seperti itu ya, berdasarkan Sterlin di bukunya yang telah terbit tahun 1978 sebagai contoh nutrisi dari bayi dan anak yang baik dan akan dapat memperpanjang periode menyusui sehingga memperpanjang masa nifas dan mungkin juga menunda awal dari hubungan seksual sebagai pembuahan selanjutnya ingin dilakukan. Hubungan dengan lebih dari satu pasangan dapat beresiko menyebabkan sterilitas atau kesuburan melalui penyebaran penyakit kelamin. Hal tersebut juga memungkinkan dapat memperlemah tanggung jawab terhadap perawatan anak sehingga dapat mengurangi tingkat probabilitas hidup si anak. Oleh karena itu, memaksimalkan jumlah anak yang selamat juga tergantung pada jumlah yang optimal, bukan pada jumlah yang maksimal untuk jumlah variabel bebas. Fungsi mengkaitkan hubungan antara jumlah anak yang selamat dan variabel bebas tersebut terkadang berbentuk kurva terbalik, bukan berbentuk linear. Jadi teman-teman, kesehatan reproduksi wanita itu perlu dipelajari dan perlu kita pahami sejak dini, sejak usia kita remaja, karena dari situ kita juga harus menjaga kesehatan kita. Ya, seperti sudah saya sebutkan tadi, kesehatan itu nggak cuma soal fisik gitu ya, tapi juga soal mental juga. Mental healing itu juga perlu kita lakukan dan
kita juga perlu sosialisasi bagaimana sih caranya kesehatan reproduksi, dan kita juga perlu tahu bagaimana dan mencari tahu ketika apa saja yang perlu kita lakukan sebelum menikah dan setelah menikah, setelah menyusui dan segala macamnya. Nah, mungkin itu saja video saya kali ini tentang kesehatan reproduksi yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.